Hai sob, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Pada pembahasan sebelumnya, menceritakan tentang Shoyan yang sedang berdiri di atas kepala ular piton. Selanjutnya, muncullah tuan muda ke-12, yang mana di sana Shoyan segera mengeluarkan sosok Goyan untuk menghancurkan formasi yang melindungi markas Dewa Tesu. Kemudian, Shoyan pun dijebak dengan tekanan dari puluhan juta sosok. Tetapi itu tidak menghalangi Shoyan sama sekali. Melihat adegan ini, tuan muda ke-12 menyuruh pasukannya untuk segera membantunya. Dan cerita pun dimulai. Pada saat ini, tuan muda ke-12 tidak segera pergi. Tetapi, ia masih menatap sosok Shoyan yang dikelilingi oleh pasukan Tesu yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada ledakan yang sangat keras yang membuat pasukan Tesu yang membentuk tembok itu tiba-tiba runtuh dalam sekejap mata. Kemudian, dengan cepat, dia melihat sebuah kilatan cahaya guntur yang menyapu ke arahnya dengan sangat cepat. Melihat pemandangan itu, wajah tuan muda ke-12 menjadi semakin suram. Namun, dengan cepat, dia pun mengangkat pedang panjangnya ke arah kehampaan. Kemudian, cahaya dingin pun langsung menyelimutinya, dan ia segera mengayunkannya ke arah sosok Shoyan. Pada saat yang sama, Shoyan yang bergegas juga menuangkan kekuatan nyala api ke dalam penguasa berat misterius di tangannya. Kemudian, ia pun membantingkannya ke arah komandan tertinggi dengan sangat keras. Saat berikutnya, terjadilah sebuah ledakan keras akibat tabrakan dari kedua kekuatan yang bertabrakan di udara dengan sangat sengit, yang membuat nyala api dari penguasa berat misterius itu langsung menyebar. Karena dampak dari ledakan itu membuat badai energi yang sangat menakutkan, lalu menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bagaimanapun juga, dengan cara ini, Chen dapat mengurangi pengapungan dari para pasukan Tesu. Karena mereka yang lebih dekat dengan dampak ledakan, mereka akan langsung dimusnahkan tanpa ampun. Tapi, Chen juga merasa sedikit aneh dengan kekuatannya sendiri. Karena setelah ia menerima esensi darah dari Yang Mulia Zuzang di dalam tubuhnya, itu langsung dapat meningkatkan kekuatannya jauh di luar ekspektasinya. Tetapi, bagaimanapun juga, kekuatannya sendiri masih berada di ranah keabadian Kaisar di langkah keempat. Jadi, meskipun dia bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya hingga ke titik ekstrim, tetapi dia masih merasa sangat asing dengan kekuatan yang dia tampilkan saat dia bertarung ini. Kamu memang sangat kuat. Apakah kamu reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang? Ucap tuan muda ke-12 yang bertanya dengan serius. Karena meskipun dia dapat memprediksinya, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Jadi, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Tetapi, sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan berharap dia bisa mendapatkan jawaban dari Shoyan secara langsung. Apa? Reinkarnasi Zuzang? Tentu saja bukan, ucap Shoyan yang berkata perlahan. Kemudian ia menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dalam tatapan matanya, itu dipenuhi cibiran dan kesombongan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Setelah Shoyan selesai berbicara, dia pun mengayunkan penguasa berat misterius lagi dengan keras, yang membuat tuan muda ke-12 pun langsung dikirim terbang lagi dan lagi. Karena meskipun tuan muda ke-12 mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan dari Shoyan dengan pedang di tangannya, tetapi apa yang bisa mengguncang pertahanan dari tuan muda ke-12 adalah kekuatan nyala api yang meraung seperti ombak besar. Itu terus-menerus menyapu ke arahnya hingga membuat tuan muda ke-12 mencapai titik terlemahnya, dan bahkan itu mampu menghancurkan armor dewa palsunya dengan sangat keras. Meskipun kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu dunia Tesu ini cukup mencengangkan, tetapi apa yang membuat kekuatan Shoyan yang menjadi semakin kuat? Karena dalam setiap pukulannya itu mengandung kekuatan yang sangat besar dari esensi darah Yang Mulia Zuzang. Jadi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan armor dewa palsu, di bawah serangan yang tidak ada habisnya secara bertahap,
armor dewa palsu akan runtuh, yang membuat wajah di balik topeng pun mengalami banyak luka memar dengan warna ungu yang dapat terlihat dengan jelas. Hal ini menunjukkan tidak peduli metode apa yang Tuan Muda ke-12 gunakan, sekarang dia tidak bisa lepas dari pengejaran Xiaoyan. Bahkan, jika bukan karena Tuan Muda ke-12 tidak mengenakan armor dewa palsu ini, jika dia tidak mati, pasti dia akan terluka parah. Meskipun ada banyak pasukan Taisu yang menggunakan tubuhnya untuk meledakkan diri mereka agar bisa membantu komandan mereka, sehingga mereka berpikir itu akan menunda serangan dari Xiaoyan. Tetapi itu masih tidak berguna sama sekali. Bahkan, walaupun menggunakan cermin hitam kekosongan Dewa Taisu, itu masih tidak dapat menghentikan sosok Xiaoyan. Jadi, Tuan Muda ke-12 hanya bisa menerima serangan dari Xiaoyan yang mengandung kekuatan api dan guntur. Itu membuat armor dewa palsu yang melekat pada tubuhnya itu semakin terdistorsi dan rusak sangat parah, sehingga hanya masalah waktu sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya. Tapi sebenarnya apa yang membuat Tuan Muda ke-12 merasa semakin putus asa adalah dia dapat merasakan bahwa pasukan energi dari Dewa Taisu pun semakin berkurang, sehingga kekuatan pertahanan pada armor dewa palsu di tubuhnya itu semakin melemah, yang memungkinkan dia dapat dihancurkan oleh sosok Xiaoyan ini. Oleh karena itu, meskipun tubuhnya penuh dengan luka, dia masih tetap melawan. Jika tidak, mungkin dia akan segera mati di tempat ini. Tepat ketika situasi komandan tertinggi semakin buruk, tiba-tiba aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh komandan tertinggi. Karena ada pasukan energi yang menyapu ke arah komandan tertinggi dengan gila-gilaan, yang membuat komandan tertinggi pun dapat merasakan energi yang sangat mengerikan berkumpul di tubuhnya. Segera, Tuan Muda ke-12 pun mengangkat jarinya dan menunjukkan ke arah Xiaoyan yang berdiri di udara dengan dingin. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan asli dari dunia Taisuku, ucap Tuan Muda ke-12. Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba cahaya dingin pun merong ke arah Xiaoyan seperti ombak yang sangat besar, dan itu langsung melimuti Xiaoyan seketika. Namun, Xiaoyan tetap tidak bergerak sama sekali. Melihat pemandangan itu, Tuan Muda ke-12 pun segera menjauhkan dirinya dari Xiaoyan. Namun, tepat ketika dia sedang bergegas ke arah markas Dewa Taisu dengan cepat, tiba-tiba Xiaoyan mengejarnya di sepanjang jalan. Kemudian, dengan kecepatan yang sangat cepat, Xiaoyan langsung mengayunkan tinjunya dengan kuat, yang membuat tubuh komandan tertinggi pun terpental lagi. Namun, Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ. Dia terus meninju komandan tertinggi dengan kekuatan yang lebih ganas. Beraninya kamu membuatku seperti ini dengan tubuh yang penuh luka, ucap Tuan Muda ke-12 yang meraung dengan marah. Setelah dia bisa menstabilkan sosoknya, tiba-tiba aura yang sangat ganas melonjak dari pedangnya. Kemudian dia segera menebaskannya ke arah Xiaoyan. Segera cahaya dingin pun menyebar hingga ribuan kaki yang meliputi seluruh kehampaan. Kemudian sosoknya pun menyemburkan seteguk esensi darah ke dalam pedangnya, yang membuat energi kekerasan pun melonjak hingga ke langit. Sepertinya kekuatan pedang ini tidaklah buruk dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Mungkin keterampilan bertarung ini termasuk dalam tatanan keterampilan bertarung tingkat kuno yang tinggi. Apakah ini adalah sebuah promosi? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian dia pun melangkah maju, lalu mengangkat jarinya sedikit, yang membuat cahaya dingin yang menutupi area ribuan kaki tiba-tiba langsung menghilang dengan cepat. Seolah-olah energi yang sangat menakutkan ini diserap oleh sosok Xiaoyan. Tepat ketika Tuan Muda ke-12 melihat pemandangan itu, ekspresi wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ia menatap lurus ke arah Xiaoyan di depannya dengan tatapan kosong. Kali ini, dia merasa ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang, akhirnya dia mengerti ada kesenjangan kekuatan yang seperti jurang maut yang menunjukkan tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia tidak dapat melawannya sama sekali. Di bawah tatapan kosong Tuan Muda ke-12, tiba-tiba sosok Xiaoyan pun menghilang. Meskipun dia bisa merasakan aura Xiaoyan, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghentikannya.
Sehingga Chen berhasil memecahkan cermin hitam kekosongan Dewa Tesu dalam sekejap mata. Kemudian, dengan cepat, sosok Xion pun muncul di depan Tuan Muda ke-12 yang jaraknya kurang dari satu lengan jauhnya. Setelah itu, Chen menunjuk lurus ke arah Komandan Merah dengan jarinya. Kamu harus tahu, kamu telah memperkuat seranganmu untukku. Sekarang, aku akan mengembalikannya kepadamu, ucap Xion yang tiba-tiba. Setelah suara Xion keluar, kekuatan cahaya dingin pun langsung meledak, yang membuat suhu di sekitarnya turun dengan sangat cepat. Awalnya, serangan ini ditujukan untuk Xion. Sekarang, itu telah berubah arah dan langsung menutupi sosok Tuan Muda ke-12. Pada saat yang sama, tubuh Xion juga memancarkan cahaya keemasan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu membuat setiap pukulan yang ditampilkan oleh Xion seolah-olah dapat merobek kehampaan dan langsung menghantam tubuh Tuan Muda ke-12 dengan sangat keras. Sudah berapa banyak benua dan bintang yang telah kamu musnahkan? Bahkan, jika kamu mati sekarang, itu masih belum cukup untuk membasuh jiwa-jiwa mereka. Jadi, dalam setiap pukulan yang aku lakukan, itu hanya untuk membalas ribuan makhluk hidup yang tak berdosa yang telah kamu bunuh. Aku bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia, seperti yang kamu tanyakan. Sekarang, aku akan memberitahumu bahwa aku sendiri adalah Yang Mulia. Tapi, karena kamu sudah datang ke sini, para dewa dunia sensi telah datang ke barat, dan mereka akan menghancurkan semua pasukan dunia Taisumu tanpa tersisa, ucap Xion yang berkata dengan suara lantang. Namun, alasan mengapa Xion dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu, karena tujuan dari pertarungan ini adalah untuk membuat komandan tertinggi merasa bahwa dunia sensi memiliki kekuatan yang lebih unggul. Sebaliknya, membunuh komandan tertinggi adalah masalah kedua. Sebenarnya, Chen telah meminta bantuan dari Sang Ratu berkali-kali, sehingga Sang Ratu memberikan esensi darah Yang Mulia Zuzang. Dengan esensi darah yang terbakar di tubuhnya, Chen dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang tak terbayangkan meletus di dalam tubuhnya. Sebenarnya, dengan kekuatannya sekarang, itu dapat membunuh komandan tertinggi, seperti membunuh seekor ayam. Namun, mengapa Xion tidak langsung membunuhnya adalah karena dia tidak ingin benar-benar ingin membunuhnya. Jadi, dia hanya bisa menekan niat membunuh dengan pikirannya. Bagaimanapun juga, membiarkan komandan tertinggi hidup untuk sementara waktu juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh Sang Ratu. Karena jika dia menghancurkan komandan tertinggi, itu akan menjadi ancaman terbesar. Jelas, Sang Ratu juga telah memberitahu Xion bahwa ada kekuatan yang lebih besar, tetapi itu belum diaktifkan, dan mereka terus bersembunyi di dalam dunia sensi dengan sangat dalam. Jika tidak, mereka akan menjadi bahaya yang tersembunyi, karena mereka diibaratkan duri tajam yang terus tumbuh di dalam tubuh seseorang. Ketika mereka semakin besar, itu akan berakibat fatal di saat tubuh semakin melemah. Oleh karena itu, Sang Ratu meminta Xion hanya untuk membuat dunia Taisu berpikir bahwa Yang Mulia masih hidup. Kemudian, Chen juga ingin menggunakan Tuan Muda ke-12 ini menjadi sebagai umpan. Apakah dengan hidup dan matinya bisa menarik para pasukan Taisu yang lebih kuat yang tersembunyi di dalam dunia sensi, sehingga mereka akan keluar. Jadi, pengaturan yang pertama ini harus dicapai Xion sekarang. Sedangkan untuk pengaturan yang kedua, Chen sendiri masih terus berusaha untuk menekan kekuatan serangannya, sehingga dia tidak langsung membunuh komandan tertinggi ini. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu sosok yang memiliki jiwa di dalam kelompok Taisu ini, sehingga Chen bisa mencari jiwanya. Jadi, selain hanya membuatnya terluka parah dan putus asa, dia bisa menyampaikan pesan kepada pasukan Taisu lainnya yang masih bersembunyi jika Yang Mulia Zuzang masih hidup. Dan cerita pun berakhir sob. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buat teman-teman Mimin seperjuangan, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Karena ada seseorang yang selalu mendukung kita, yaitu ibumu. Sampai jumpa.
的迎战，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两个彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。